Pemirsa, tahun 2026 program Juragan Zaman Now atau JJN Season 5 akan segera dimulai. Suka duka para peserta JJN menjalankan bisnis mereka menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin memulai bisnis. Para peserta dan juga panelis JJN akan segera hadir bersama saya dalam Road to JJN Season 5. Usaha buko pandan Buna yang dirintis secara mandiri ini berhasil menarik perhatian publik setelah tampil dalam acara Juragan Zaman Now season pertama. Produk dessert yang mereka tawarkan mendapatkan berbagai pujian dari para panelis. Bahkan para panelis seperti Reno Barak, Irwan Musri, Anandita Makes Adoe, dan Rex Marindo mengaku menyukai rasa buko pandan racikan Ibu Tanti yang dinilai memiliki cita rasa unik dan menyegarkan. Buko pandan merupakan dessert khas yang berasal dari Filipina. Hidangan ini terbuat dari perpaduan kelapa muda dan daun pandan yang memberikan aroma khas. Teksturnya yang lembut dan creamy dipadukan dengan isian jelly, sagu mutiara, serta nata de coco menjadikan menu ini banyak digemari oleh masyarakat. Setelah mengikuti ajang Juragan Zaman Now season pertama, Buko Pandan Buna berhasil mendapatkan tambahan modal usaha sebesar 30 juta rupiah. Tambahan modal tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pemasaran. Tak hanya itu, sejak kemunculannya di ajang tersebut, omset penjualan Buko Pandan Buna dikabarkan mengalami peningkatan yang signifikan. Permintaan produk terus meningkat seiring dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap dessert segar ini. Ya, pemirsa, program Juragan Zaman Now telah melahirkan banyak pelaku usaha baru yang kini sukses mengembangkan bisnisnya. Road to Juragan Zaman Now kali ini akan menghadirkan Tanti, peserta Juragan Zaman Now Season 1 yang berhasil mengembangkan usaha makanan pencuci mulut atau dessert Buko Pandan Buna, dan juga panelis Juragan Zaman Now Rex Marindo yang juga akan turut hadir untuk berbagi pandangannya terkait perkembangan bisnis para peserta pasca mengikuti Juragan Zaman Now. Saya ingin menyapa dulu Mas Rex, selamat pagi. Halo Mas Leonard, selamat pagi. Terima kasih sudah memberikan waktu, tapi sebelum ke Anda saya ingin menyapa dulu Mbak Tanti. Mbak Tanti, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir. Ini di depan ada produknya, Buko Pandan Buna. Siap. Itu sebetulnya apa artinya, kemudian mulai berusahanya kapan, Mbak? Sebelum pandemi sekitar 2019, yaitu awalnya juga cuma coba-coba maksudnya. Terus tiba-tiba karena emang suka dessert kan awalnya, terus bikinlah tuh. Nah akhirnya bikin banyak, kebanyakan dibagiin ke tetangga. Akhirnya tetangga pada doyan juga. Suka. Terus mereka minta lagi, terus aku bilang ya udah di open PO-in aja katanya gitu. Akhirnya mulai dari 2019 itu open PO, posting di sosial media, jadi banyak yang mau. Ini bahan dasar, saya melihat secara sekilas, ini karena kita sedang bulan puasa kan tidak boleh cicipin ya. Ini cendol, agar, jelly atau apa sebenarnya? Jelly, kita pakai jelly. Terus ada sagu mutiaranya, ada nata de coco-nya. Yang paling ininya sih flaknya ya, soalnya saya racik sendiri. Biasanya kan buko pandan itu kan rasanya hanya pandan saja. Nah, tapi di sini saya ada 6 varian rasa. Karena itu permintaan juga sih. Ada yang minta rasa mangga, rasa taro, rasa leci, durian, keju gitu, ada 6 rasa. Jadi ya udah saya wujudkan ini. Awalnya hanya satu rasa? Satu rasa, rasa pandan aja karena namanya kan buko pandan. Yang warna hijau itu ya? Betul. Yang 3 berderet ukuran itu? Iya benar, 3 ukuran ini. Lalu kemudian permintaan bertambah dengan rasa-rasa yang lain. Dan itu sesuai dengan permintaan pasar. Betul. Tapi pertanyaannya, ini kan usaha yang dari mulai tahun 2019. Ikut Juragan Zaman Now-nya kapan tuh Mbak Tanti? 2020 apa 2022 ya, aku lupa ya. 2022 kayaknya. 2022? Itu yang pertama, season 1. Season 1? Betul. Itu memang ingin apa ya, motivasinya apa sih, kenapa ikut itu? Karena bener-bener tetangga yang suka banget itu ngasih tahu nih ada Juragan Zaman Now, cepetan daftar gitu. Oh, informasi itu dari tetangga? Betul, langsung saya mencoba dan alhamdulillahnya diterima dengan baik oleh panelis. Bisa masuk? Iya, jadi bisa lanjut sampai saat ini. Alhamdulillah masih survive di Buko Pandan Buna. Bukan hanya survive, mungkin ya sudah berkembang juga ya. Itu di Juragan Zaman Now season 1, apa yang diperoleh oleh Buko Pandan Buna dan juga Mbak Tanti ya? Karena
tentunya kan mungkin bukan hanya bantuan permodalan yang diperoleh, tapi ada juga yang lain. Apa Mbak? Mengikuti Juragan Zaman Now banyak sekali yang didapat ya. Pertama kenal sama banyak orang hebat, para panelis. Jadi produk saya dikenal sama para panelis otomatis kan. Sama coach-coachnya semua, Coach Dewa, Coach Tom, Coach Peter, semuanya baik-baik, semuanya sama saya. Terus juga kasih masukan-masukan untuk bisnis saya, bagaimana ke depannya, apa nih yang harus saya lakukan dengan Buko Pandan Buna yang tadinya kan saya nggak tahu sama sekali apa yang, biasanya cuma open PO gitu kan. Hanya tahu bisnisnya sendiri saja? Benar. Belum tahu pesaing lain, belum tahu mengembangkannya. Dan terus, itu diajarkan? Diajarkan oleh Coach Dewa terutama ya, karena waktu itu saya mentornya Coach Dewa. Dikasih tahu kalau misalnya ini bisa orang pingin suka langsung makan sekarang, jangan PO terus gitu. Jadi sampai sekarang pun saya ready terus ini jadinya. Harus ada stok juga. Betul. Jadi kelamaan PO nanti orang malas. Malas. Jadi pengen makan kok nunggu PO gitu. Akhirnya Coach Dewa ngasih masukan sama saya untuk ready setiap hari. Bener aja ready setiap hari. Ada aja yang mau setiap hari. Selain coaching itu juga kami dengar dapat bantuan permodalan juga. Alhamdulillah dia kasih full, minta segitu dikasih full 30 juta. Itu dampaknya apa sih Mbak? Maksudnya mengembangkan ukuran bisnisnya atau apa? Enggak, kemarin saya mintanya karena kan kekurangan tempat produksi ya. Karena saya kan masih di rumah, nggak sewa outlet atau apa. Baik. Saya minta untuk bikin dapur produksi. Biayanya segitu. Baik. Langsung di ACC. Apa benar itu yang dilihat oleh para panelis? Saya ingin ke Mas Rex. Mas Rex, ini makanan itu kan banyak yang buat ya, apalagi makanan pencuci mulut. Saya tidak terlalu lancar berbahasa Inggris. Nah ini Mas Rex, apa yang dilihat dari Buko Pandan Buna? Apakah Mas Rex dan teman-teman itu tertarik dengan namanya yang unik, produknya yang unik, atau apa Mas Rex? Ya, halo Mbak, apa kabar? Pak Rex, baik Alhamdulillah. Mas Leonard, kalau Buko Pandan ini sebenarnya sederhana ya kalau menurut saya ya. Kekuatannya adalah produknya enak. itu produknya yang, enak. Produknya enak dan saya sayangnya tinggal di Bandung aja. Kalau enggak, mungkin saya kalau di Jakarta akan sering jadi pelanggan ini ya. Waktu itu saya sempat order bahkan minta antar ke Bandung ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah ini simple, memenuhi kriteria basic kalau F&B itu enak. Nah jadi kalau udah enak, basically ya kita tinggal akan menjadi rutin ya untuk membeli kalau itu accessible ya, terakses oleh kita ya, tentunya yang terakses mungkin di area Jakarta seperti itu. Dan ini ya sebenarnya produk ini juga cocok banget sebetulnya, bukan hanya untuk retail. Kalau mau dikembangkan misalnya kerjasama dengan cafe, coffee shop, jadi bisa di display di chiller-chiller mereka, itu mereka bisa jual ke end customer mereka lagi gitu. Nah, kenapa mereka mau beli ya B2B misalnya kayak cafe gitu-gitu. Ya simple tadi, enak dan harganya juga menurut saya kalau yang udah bermain di F&B ini harganya ya sangat affordable. Nah, bahasanya ya bukan murah ya, affordable. Seperti itu. Nggak boleh juga disebut murah atau bahkan terlalu murah supaya kemudian value-nya juga dihargai konsumen, begitu ya Mas Rex ya? Betul. Sebenarnya kalau base-nya kita lihat segmen, harganya ini sangat terjangkau sekali ya. Artinya bisa dinikmati setiap hari gitu. Nah, ini juga yang menarik. Kalau produk enak, ketemu harga yang affordable, yang bisa dijangkau setiap hari. Nah, ini akan menjadi perfect combination sebetulnya ya. Tinggal masalah nanti distribusi, brandingnya seperti itu aja sebetulnya gitu. Iya, iya. Mas Rex dan Mbak Tanti, pertanyaannya adalah setelah ikut Juragan Zaman Now kan biasanya akan ada banyak yang meniru ya. Dan kemudian bicara makanan, apalagi makanan penutup mulut, itu kan akan banyak pesaingnya. Seperti apa menghadapi itu kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Zona Bisnis segera kembali. Kita masih bicara soal Juragan Zaman Now yang sebentar lagi akan masuk ke season 5. Saya ingin ke Mas Rex dulu. Mas Rex, sebetulnya ketika seorang peserta dari Juragan Zaman Now masuk,
kemudian masuk kawah Chandra di Muka seperti Mbak Tanti ini, apa yang akan menjadi benefit bagi peserta itu, Mas Rex? Ya, kalau saya lihat sih ada beberapa ya, Mas Leonard ya. Yang pertama tentu akses ya, akses dalam konteks bisa mendapatkan mentoring, kemudian bimbingan, masukan. Nah, ini kan poin yang jarang ya bisa didapatkan oleh kebanyakan UMKM. Kemudian kedua juga mendapatkan masukan-masukan dari, ya kita tahu ada Pak Irwan, Reno, kemudian juga Dita dan teman-teman lain ya, Dewa dan lain-lain. Ini kan juga sesuatu yang privilege sekali sebetulnya gitu. Dan yang ketiga exposure ya. Jadi exposure ya kayak sekarang misalnya ya tampil di Metro TV, kemudian juga di acaranya juga diliput selama kegiatannya 1 jam gitu ya. Ini satu hal yang sulit sekali untuk diakses oleh teman-teman UMKM ya. Selain kemudian juga benefit lain bisa mendapatkan pendanaan ataupun peluang di investasi sebetulnya. Jadi ini satu benefit yang luar biasa besar yang diberikan oleh Metro TV ya untuk UMKM di Indonesia, yang ini perlu sangat dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM tentunya gitu. Dan post season pun seperti sekarang ini kan mau masuk season 5, Mbak Tanti ini season 1, komunikasi, konsultasi, diskusi masih terbuka ya Mas Rex ya, dengan para mentor dan panelis ya Mas Rex? Ya, kalau saya pribadi sih sering di-reach oleh peserta-peserta melalui DM Instagram, itu ya saya ngobrol-ngobrol terus masih ya, WA, masukan. Bahkan beberapa memang karena kita invest langsung ya, seperti pesan tanpa dan lain-lain, itu rutin memberikan advice, masukan, konsultasi yang seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rex. Mbak Tanti, tentunya kan bisnis harus terus berkembang. Setelah season 1, Mbak Tanti dapat banyak masukan dari Mas Rex dan teman-teman. Apa harapannya untuk bisnis ke depan dan juga untuk Juragan Zaman Now, harapannya apa? Harapannya semoga makin banyak lagi UMKM yang dibantu ya, atau bisa jadi UMKM yang sadar terus ikut acara Juragan Zaman Now, karena benar-benar benefitnya saya rasakan sampai saat ini. Masih komunikasi juga sama Coach Dewa sebenarnya sampai saat ini. Terus kedepannya semoga makin lancar usahanya, makin banyak diketahui banyak orang, makin bisa makin bisa ngurus yang lain-lainnya. Kalau ditawarkan, walaupun tidak bisa ya, kalau ditawarkan masuk lagi gitu, masih mau? Masih mau banget. Karena nggak cuma modal aja yang kita ini, tapi benar kata Pak Rex tadi, masukan-masukan apa sih ini yang harus kita lakukan sama bisnis kita gitu. Kan kita nggak buta banget gitu masalahnya gitu. Ya, kita berharap Buko Pandan Buna dan Mbak Tanti akan semakin sukses, dan kita juga berharap Juragan Zaman Now season 5 akan melahirkan Tanti-Tanti yang baru. Mas Rex terima kasih dan Mbak Tanti terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.